Salam damai sejahtera saudara-saudaraku yang terkasih pencinta firman Tuhan. Berjumpa kembali dengan Bible Learning with Father Joseph. Saudara-saudara, bagaimana kabar Anda hari ini? Saya berharap ada kabar baik yang Anda dengar pada hari ini. Terima kasih di video saya sebelumnya, Anda yang dari jauh-jauh sudah menulis di kolom komen Anda berasal dari mana. Saya terkaget-kaget karena banyak juga ya penonton Bible Learning dari Amerika, dari benua Eropa juga ada, dari Australia, dari Austria, dari Singapura, dari Hong Kong, Malaysia juga ada, yang sedikit Filipina, kayaknya nggak ada dari Filipina. Saudara-saudaraku yang terkasih, tapi sayangnya Anda yang dari Jakarta malah nggak banyak menulis. Ada sih yang nulis dari Cawang, Romo. Berarti tetangga rumah saya dong. Saya dari Kelapa Gading, saya dari Menteng, saya dari Ciputat, Romo. Saya dari Bekasi, Romo. Saudara-saudara, dimanapun Anda berada, izinkan saya sebagai seorang imam mendoakan Anda. Memohon berkat untuk keluarga Anda. Semoga dimanapun Anda berada, berkat selalu turun, melindungi, menguatkan dan menyembuhkan kasih dalam keluarga Anda masing-masing. Biarlah segala permusuhan dijauhkan, yang membenci didamaikan, yang lelah dengan keluarganya diberi kekuatan baru, saling merangkul, saling berbagi dalam kasih. Tuhan, biarlah keluarga kami menjadi sumber berkat yang berasal daripadamu. Setiap orang boleh merasakan kasih, dikasihi, dikuatkan oleh kuasa kasih Allah dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudaraku yang terkasih, ada sebuah lagu yang Anda pasti kenal. Lagunya begini. Harta yang paling berharga adalah keluarga. Istana yang paling indah adalah keluarga. Coba Anda lanjutkan ya. Puisi yang paling bermakna adalah keluarga. Mutiara tiada tara adalah 1, 2, 3 keluarga. Saudara-saudaraku yang terkasih, sungguh indah surga di dunia bila keluarga kita itu saling mengasihi, ada cinta, saling berbagi, saling mengerti, hidup dalam persaudaraan. Sungguh-sungguh relasi orang tua dengan anak lancar, Romo. Relasi anak dengan orang tua pun sebaliknya. Relasi kakak adik lancar, saling merangkul, saling membantu, saling menguatkan. Masih bisa ngobrol, masih bisa saling sharing satu sama lain, berbagi beban dan juga kebahagiaan. Saudara-saudaraku terkasih, sayang seribu sayang. Akhir-akhir ini nilai keluarga Kristiani sedang digerogoti oleh apa? Oleh aneka macam serangan-serangan dari berbagai macam pihak. Entah itu kesetiaannya yang diserang. Ada aja godaannya untuk selingkuh, untuk tidak setia, untuk berpaling hati kepada yang lain. Atau yang serangannya adalah keuangan. Betul-betul digempur, habis tiris, tabungan demi tabungan, aset demi aset akhirnya harus terlepas. Betul-betul saat ini banyak keluarga Kristiani sedang digedor-gedor soal ekonomi mereka. Bukan cuma keluarga Kristiani, semua orang banyak sekali mengalami hal yang sulit. Ada juga yang digedor-gedor soal kesehatan. Istrinya sakit, suaminya sakit, anaknya sakit, orang tuanya sakit, atau dirinya yang sakit. Atau juga digedor-gedor soal apa? Soal masa depan. Entah itu jodoh anak-anak, entah masa depan anak cucu, entah iman mereka. Mereka sudah tidak lagi mau ke gereja, mereka sudah merendahkan nilai-nilai rohani, mereka cari dunia betul-betul. Sehingga anak yang sudah dididik, sudah dibaptis, sudah rajin dibawa ke gereja, kok kayaknya nggak ada bekas-bekasnya. Romo dulu itu aktivis gereja, Romo. Dulu dia tuh Miss Dina, Romo. Dulu rajin banget di gereja, Romo. Mungkin karena kecewa sama satu figur, akhirnya juga ya hilang imannya. Saudara-saudaraku yang terkasih, mengerikan. Maka dari itu firman Tuhan mau berbicara apa buat kita. Seringkali orang konflik dengan kakaknya, dengan adiknya. Dalam hal misalnya merawat orang tuanya. Bagaimana menghidupi orang tuanya. Orang tuanya yang bawel setengah mati, apa-apa diulang.
Lalu anak-anak, bosen dengerin mama, dengerin papa, semua diulang-diulang. Udah dijawab, masih ditanya lagi. Saudara-saudara, ingat ketika kita masih kecil, kita bertanya kepada orang tua kita dengan berbagai macam pertanyaan berkali-kali. Dan orang tua kita dengan sabar menjawab kita dengan senyuman, dengan kasih sayangnya. Sekarang saudara-saudara, kita tidak bisa membalas kasih sayang orang tua kita. Tapi kita setidaknya berusaha untuk mengasihi mereka dalam ketidakberdayaan mereka. Ada juga kakak adik yang ribut. Siapa yang paling gede yang harus bertanggung jawab untuk memberi nafkah kepada orang tuanya? Kamu kan anak pertama, kamu kan anak kesayangan, kamu kan anak emasnya, kamu kan rezekinya gede, kamu kan anaknya sedikit, dan lain sebagainya. Berebut. Lalu akhirnya dibagi rata, bagi yang mampu kedikitan, bagi yang kurang kebanyakan. Akhirnya ribut. Saudara-saudaraku yang terkasih, ada sesuatu yang fakta yang mengejutkan begini. Anak yang dalam keluarganya paling banyak berkorban untuk orang tuanya, untuk kakak adiknya, itu dia rezekinya yang paling mengalir. Rezekinya ada aja. Mungkin dia bukan yang paling kaya, yang lebih kaya mungkin ada lagi kakaknya atau adiknya. Tapi ada pribadi, anak-anak tertentu ini yang betul-betul bisa memberikan yang terbaik untuk orang tuanya, untuk nafkah orang tuanya, dari sisi uang, dari sisi waktu, dari sisi perhatian, dari sisi cinta. Anak ini pasti rezekinya tidak akan ada habis-habisnya. Ada aja rezekinya. Saudara-saudara, dalam keluarga kalau ada satu anak dia mau berbagi lebih besar daripada yang lain, itu bukan berarti dia lagi kebanyakan duit kok. Bukan berarti dia tuh yang paling kaya kok. Bukan. Tapi dia mampu menempatkan kebutuhannya, keinginannya di bawah dari keinginan, harapan, kebutuhan orang tuanya. Makanya disebut itu anak uhau, dalam bahasa Cina itu anak baik. Coba deh belajar menjadi anak yang baik buat orang tua kita selama orang tua kita masih ada. Nanti kalau udah nggak ada, udah di peti mati, kita mau nangis bombay kayak apa juga sudah terlambat. Tuhan masih memberikan kita kesempatan untuk membalas kasih orang tua kita, maka gunakan dengan sebaik-baiknya. Setiap orang tua juga harus mengerti. Setiap orang tua juga jangan banyakkan menuntut. Setiap orang tua juga harus bisa memahami betul-betul keadaan anak-anaknya. Kalau orang tuanya bisa memahami, anak-anaknya bisa memahami, betul-betul terjadi sebuah harmoni yang luar biasa. Saudara-saudaraku terkasih, kenapa Romo Yosef hari ini berbicara soal keluarga dan problem-problemnya? Kalau kita baca, saudara-saudara, bacaan Injil tanggal 10 Oktober, meskipun kisahnya tentang Maria dan Marta, sudah sangat terkenal Romo, di mana Maria duduk di kaki Tuhan, Marta itu sibuk melayani. Lalu terjadilah Marta protes kepada Tuhan tentang Maria. Saudara-saudara, di balik renungan tentang siapa yang berdoa, siapa yang bekerja, mana yang lebih penting, mana yang lebih berharga. Sebetulnya saudara-saudaraku terkasih, ada satu problem yang gak banyak orang lihat di sini. Harus diingat bahwa Maria dan Marta ini kakak beradik. Mereka saudara kandung. Mereka punya satu lagi saudara namanya Lazarus yang meninggal lalu dibangkitkan oleh Tuhan Yesus. Anda pasti lihat kisahnya di Injil Yohanes. Nah, dua kakak beradik perempuan ini adalah dua kakak beradik yang saling sayang menyayangi. Buktinya mana Romo? Lihat ketika Lazarus meninggal, ini dua-duanya hancur. Sebab kalau nggak saling menyayangi, ketika Lazarus meninggal ya udah cuek bebek aja, ya udah nggak peduli aja, ya udah nggak merasa kehilangan aja. Lihat saudara-saudara di sini, kalau kita baca kitab suci, itu jangan cuma sepenggal-sepenggal, jangan cuma satu perikop saja. Lihat kemunculan tokoh-tokoh yang sama di bagian-bagian lain, di Injil-Injil yang lain. Hubungan Lazarus, Maria, dan Marta itu saling mengasihi. Maka tidak heran Tuhan Yesus sangat mengasihi Lazarus. Saya yakin Tuhan Yesus juga sangat mengasihi Maria dan Marta. Bahkan Yesus sampai menangis ketika Lazarus meninggal, bukan? Yesus juga tersentuh oleh bagaimana kehilangannya Maria dan Marta.
Tampak sekali Maria dan Marta dan Lazarus saling menyayangi. Romo, kok persis seperti keluarga saya, Romo. Dari kecil sudah diajar untuk, ayo kalian jangan suka ribut. Jangan suka ribut cuma gara-gara uang. Jangan cuma ribut gara-gara soal hal sepele. Hal yang sepele, omongin. Saling terbuka. Saling kritik boleh, tetapi sudah selesai. Siapa yang diajarin dari kecil kayak begitu? Biasanya kalau dari kecil ada keterbukaan, orang tua tidak pilih kasih, betul-betul anak bisa mengungkapkan perasaannya, pikirannya, biasanya sih lurus-lurus saja, oke-oke saja. Tetapi sayangnya banyak keluarga yang mengajar anaknya untuk diem, pendem sendiri perasaannya, pikirin sendiri, nangis-nangis di pojokan, nggak pernah anak diajak untuk mengungkapkan perasaan dan pikirannya. Maka muncullah anak kesayangan, anak tiri dalam tanda kutip, anak buangan, anak bawang, dan lain sebagainya. Saudara-saudaraku terkasih, apa yang dialami oleh Maria dan Marta adalah wajah kita dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam keluarga. Di bagian yang mana sih Romo kok nggak ngerti? Romo ngomong dari tadi. Silakan Anda buka Lukas bab 10 ayat 38 sampai 42. Saya bacakan ya. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan. Habis dari mana Yesus? Nah itu kan, ini penting nih. Kita bisa lihat, oh ternyata Tuhan Yesus baru saja mengajarkan perumpamaan tentang orang Samaria yang baik hati kepada seorang ahli Taurat. Bacaan Injil yang kemarin loh. Di situ Tuhan Yesus memuji orang yang bertindak, orang yang melayani, orang yang betul-betul hadir untuk kebutuhan sesamanya. Dipuji oleh Tuhan Yesus dibandingkan para imam dan orang Lewi yang sibuk berdoa, menjaga kekudusan, menjaga kesucian mereka. Lalu dalam perjalanan, tibalah Yesus di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima Yesus di rumahnya. Saudara-saudaraku terkasih, Anda pasti ingat banyak sekali perempuan-perempuan yang melayani Yesus dalam perjalanannya dari Galilea sampai ke Yerusalem. Ada begitu juga banyak perempuan-perempuan yang menangisi Yesus ketika Yesus memanggul salibnya di Golgota. Juga ada perempuan-perempuan yang berdiri di bawah salib Yesus. Jadi saudara-saudara, gambaran Marta adalah gambaran perempuan yang menerima Yesus dalam rumahnya. Simbol hospitalitas, keramahan. Apalagi yang datang itu tamu yang luar biasa. Masa dibiarin kepanas-panasan, masa dibiarin haus atau lapar atau nggak punya tempat beristirahat. Pernah dikatakan serigala saja punya liang, punya sarang. Tetapi anak manusia tidak punya tempat untuk meletakkan kepalanya. Di situ Marta tahu persis, langsung mengambil sebuah kesempatan mengundang Yesus ke rumahnya. Saudara-saudara, coba dong tolong tulis di kolom komen, siapa-siapa saja tokoh Alkitab yang pernah mengundang Yesus ke rumahnya. Coba yang pertama, ada Zakheus, seorang pemungut cukai. Lalu juga ada Lewi yang bertobat. Ketika Tuhan Yesus datang ke rumah-rumah mereka, ada sukacita. Betul atau tidak? Ya benar juga ya Romo, kok baru sadar ya sekarang. Saya jarang Romo mengundang Yesus datang ke rumah saya. Biasanya doa di gereja. Tapi mengundang, menghadirkan Yesus. Tuhan hadirlah di tengah-tengah rumahku. Dilindungilah, jadilah pemimpin bagi keluargaku. Kuasai sudut-sudut rumahku. Kuasai setiap hati, tinggallah di dalamnya. Itu selalu ada sukacita, ada pertobatan, ada kasih setia di situ. Demikian juga Marta. Tetapi sayang seribu sayang saudara-saudara, Marta yang sudah mengundang Yesus masuk ke rumahnya, yang seharusnya ada sukacita dalam hidup Marta, dalam hidup orang-orang yang tinggal di rumahnya, malah tidak terjadi. Kok bisa Romo? Yuk kita baca lagi. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria, dikatakan saudara. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Kalau Anda baca kitab suci, coba perhatikan grammarnya lah. Di sini dikatakan bukan Maria mendengarkan Yesus, tetapi Maria terus mendengarkan. Artinya, sejak Tuhan Yesus masuk ke dalam rumah mereka, Yesus berbicara, memberi salam, Yesus mengajak juga murid-muridnya, mulai memilih tempat duduk, mulai istirahat, mulai minum, mulai ngobrol, mulai mengajar. Maria
terus. Artinya fokus. Maria tidak pernah kehilangan fokusnya dalam mendengar sabda Tuhan. Itu dia. Nggak sama kayak kita lagi baca firman Tuhan sambil lihat HP. Kita baca firman Tuhan sambil sibuk kerja. Jangan saudara-saudara, sediakan waktu khusus untuk merenungkan firman Tuhan seperti Maria yang terus mendengar perkataan Yesus. Sedangkan Marta sibuk sekali melayani. Lagi-lagi saudara-saudara, penting lagi melihat grammarnya. Sibuk sekali. Jadi bukan cuma sibuk ngambilin minum, tapi gedebak-gedebuk. Bayangin saudara-saudara kalau Anda bertamu ke rumah seseorang, lalu tuan rumahnya malah sibuk sendiri. Apakah Anda nyaman? Apakah Anda artinya diterima di rumah itu? Bagaimana sih ini yang punya rumah malah sibuk sama dapurnya, sibuk sama urusannya, sibuk sama pekerjaannya, sibuk sana sini. Anda tidak akan merasa dihargai. Meskipun di awal Anda diterima di rumahnya. Lihat saudara-saudara, Tuhan Yesus yang hadir. Kok kita malah sibuk sendiri? Maka renungan ini penting sekali buat Anda yang sibuk ya. Dikatakan, ia mendekati Yesus dan berkata, Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku. Saudara-saudara terkasih, coba ketika Anda baca kitab suci lagi-lagi, ketika membaca kalimat tadi, itu bayangin Anda sebagai Marta. Yang capek, yang gedebak-gedebuk, lihat saudaranya malah leye-leye, malah duduk santai-santai. Lihat di sini saudara-saudara, relasi persaudaraan antara Maria dan Marta mulai renggang. Mulai ada konflik, mulai ada iri hati dan permusuhan. Marta tidak suka dengan Maria. Kenapa kok diam saja, gak membantu dirinya? Itu sebetulnya yang mau diluruskan oleh Tuhan Yesus saudara-saudara. Apapun yang kita lakukan dalam keluarga kita, konflik-konflik kita, kesibukan-kesibukan kita, pengorbanan demi pengorbanan yang kita lakukan, uang yang kita gelontorkan buat keluarga kita, seringkali meninggalkan sebuah luka. Capek. Kok keluarga saya begini amat ya? Saya udah banting tulang gedebak-gedebuk, tapi mereka kok nggak ngerti apa yang telah aku berbuat. Nggak pernah dihargai. Selalu salah, selalu kurang, selalu menuntut dan lain sebagainya. Belajarlah di sini, hati-hati. Tuhan Yesus tahu persis, jangan sampai permusuhan ini semakin renggang. Maka yang dikatakan oleh Tuhan Yesus adalah memanggil nama. Sampai berapa kali? Sampai 2 kali saudara-saudara. Marta, Marta. Kalau seseorang namanya dipanggil oleh Allah, dipanggil oleh Tuhan Yesus, artinya apa sih? Dipilih. Artinya apa sih? Diberi tugas. Artinya apa sih? Dicintai. Artinya apa sih? Diberi kuasa. Saudara-saudaraku yang terkasih, saya yakin pasti Anda belum pernah berpikir sampai sejauh ini. Iya juga ya Romo. Kalau sekali aja itu penting, ini sampai 2 kali. Marta, Marta. Di situ Marta dipanggil oleh Tuhan Yesus. Disadari dirinya, kemampuannya, posisinya, perannya. Jangan sampai dia membenci. Sesibuk-sibuknya dalam pelayanan, sehebat-hebatnya dia berkorban, jangan sampai kebaikan itu ternoda oleh kebencian dan iri hati, bahkan permusuhan. Engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara, tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Saudara-saudara, sebetulnya Yesus mau mengajarkan bagaimana sesama saudara bisa saling belajar. Bukan cuma berkorban, tetapi bisa saling belajar. Marta, belajarlah dari adikmu Maria ini. Dia memilih bagian yang tepat. Kamu baik, kamu sudah oke, tetapi jangan sampai iri hati. Belajarlah memilih waktu yang tepat. Kesempatan emas ini tidak datang 2 kali. Duduklah, dengar firman Tuhan. Jangan sibuk dengan aneka macam perkara-perkaramu. Banyak kita misa sibuk sama handphone. Kita berdoa sibuk sama handphone. Kita beribadah rosario sibuk sama handphone. Kita berkomunitas sibuk sama handphone. Di tengah keluarga sibuk sama handphone. Tuhannya menjadi handphone sekarang, saudara-saudara. Maka mari saudara-saudaraku terkasih, biarlah berkat Tuhan hadir dalam keluarga kita masing-masing.
Biarlah setiap orang yang sudah berkorban banyak hal buat keluarganya diberkati dengan kelimpahan yang luar biasa, diberi kesehatan, diberi rezeki. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus, amin. Salam damai sejahtera, Tuhan Yesus memberkati. Salam.